Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kesehatan dan gizi, seringkali pikiran kita tertuju pada makanan, kalori, atau vitamin. Namun, Islam memandangnya jauh lebih dalam. Makan bukan hanya soal mengisi perut, tapi tentang menjaga amanah kehidupan, menumbuhkan keimanan, dan membangun peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang halal lagi baik, thayyib." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini, Allah tidak hanya memerintahkan untuk makan halal, tapi juga thayyib, bergizi, bersih, dan membawa keberkahan. Halal memastikan kesesuaiannya dengan syariat, sementara thayyib memastikan manfaat bagi tubuh dan rohani. Dalam Islam, makanan bukan sekadar energi, tetapi sumber kekuatan untuk beribadah. Makanan yang halal dan thayyib membentuk hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan amal yang ikhlas. Barat memandang sehat hanya dari sisi fisik. Islam mengajarkan kesehatan yang menyeluruh, jasmani, ruhani, dan sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." Hadits riwayat Muslim. Kuat bukan hanya otot dan stamina, tetapi juga kuat iman, kuat prinsip, dan kuat dalam menegakkan kebenaran. Dalam pandangan Islam, jasmani sehat karena makan yang halal dan bergizi. Ruhani sehat karena menjauhi syubhat dan maksiat. Sosial sehat karena sistemnya adil dan menyejahterakan. Sahabat muslimah, krisis gizi di negeri-negeri muslim bukan semata karena kurang makanan, tetapi karena salah sistem. Sistem kapitalistik telah menjadikan pangan sebagai komoditas, bukan amanah dan hak rakyat. Negara hanya menjadi penyalur proyek bantuan, bukan penjamin kesejahteraan. Akibatnya, pangan bergizi jadi mahal. Yang murah tidak layak konsumsi, petani miskin, sementara korporasi kaya raya, dan umat tergantung pada impor. Inilah akar persoalan. Ketika sistem yang mengatur umat bukan berasal dari wahyu, tapi dari hawa nafsu manusia. Dalam Islam, pemenuhan gizi bukan sekadar program, tapi tanggung jawab negara. Negara, khilafah, wajib menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, pangan, sandang, dan papan. Bukan dengan utang atau proyek bantuan, tapi melalui pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatur distribusi gandum, hingga tak ada satupun rakyatnya kelaparan. Umar bin Abdul Aziz dalam masa kepemimpinannya membuat zakat berlimpah hingga sulit mencari penerimanya. Inilah keadilan dan berkah ketika sistem Islam diterapkan. Rakyat tidak hanya kenyang, tapi hidup dalam ketentraman dan keberkahan. Keluarga adalah sel pertama dari bangunan umat, dan di dalamnya ibu memegang peran sentral. Ibu bukan sekadar penyaji makanan, tapi penjaga fitrah dan keimanan anak-anaknya. Dari tangannya lahir generasi yang sehat jasmani dan kuat rohani. Tugas keluarga dalam sistem Islam, menjaga kehalalan rezeki, menanamkan adab makan, mulai dengan basmalah, makan secukupnya dan bersyukur, mengajarkan bahwa tubuh kuat bukan untuk kesenangan, tapi untuk ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Gizi membangun tubuh, tapi iman dan sistem Islam membangun peradaban. Generasi tangguh tidak hanya lahir dari piring nasi, tetapi dari pemikiran yang benar dan sistem yang adil. Islam menyiapkan generasi yang sehat tubuhnya, bersih jiwanya, kuat keimanannya, dan hidup dalam sistem yang menegakkan keadilan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Perubahan sejati tidak dimulai dari dapur semata, tetapi dari kesadaran ideologis untuk kembali kepada aturan Allah secara kafah. Sahabat muslimah, gizi dalam Islam bukan urusan dapur, tapi urusan peradaban.
Islam menata seluruh rantai kehidupan, dari sumber pangan, distribusi, hingga tujuan makan. Tujuannya bukan sekadar hidup, tetapi beribadah dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Maka solusi hakiki atas krisis gizi bukan hanya dengan menambah anggaran, tapi dengan mengembalikan kehidupan ini kepada sistem Islam yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.